Selamat sore kepada Bapak Agus selaku dosen pengampu mata kuliah IPV dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Darvina Febegracia Kambe dengan NIM 215700011 dari Prodi PVKK Tata Busana. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas paper pendidikan vokasi dengan tema Paradigma Pendidikan Vokasional di Indonesia yang berjudul Tahapan Pendidikan Vokasi di Era Globalisasi dan 4.0. Penjelasan. Pendidikan kejuruan adalah proses keseluruhan pendidikan yang bertujuan mengembangkan kompetensi yang diperlukan agar berfungsi secara efektif dalam suatu pekerjaan atau kelompok pekerjaan. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Pendidikan vokasi atau politeknik, pembelajaran dilakukan dengan jumlah peserta yang sedikit, dengan rata-rata 28 siswa dalam satu kelas. Oleh karena itu, penambahan jumlah siswa tentu harus diikuti dengan penambahan sarana dan prasarana pembelajaran yang akan menunjang keterampilannya. Menurut Vince dan Kilton menyatakan bahwa keberhasilan akhir pendidikan vokasi tidak hanya diukur dari prestasi belajar, tetapi juga pada kinerja yang sejalan dengan dunia kerja yang sebenarnya. Sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia di Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional dibedakan menjadi satuan pendidikan, jalur pendidikan, jenis pendidikan, dan jenjang pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua kelompok pendidikan, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pembahasan. Yang satu adalah paradigma pendidikan vokasi. Dalam paradigma baru pendidikan vokasi, terdapat pendidikan bekerja atau teknologi menurut Pavlova 2009, yaitu yang pertama, pembelajaran untuk bekerja atau learning for work, yang kedua, pembelajaran tentang bekerja atau learning about work, yang ketiga, pemahaman sifat dasar bekerja atau understanding the nature of work, dan yang keempat, ada juga teknologi sebagai objek atau teknologi as object. Yang kelima, teknologi sebagai pengetahuan atau teknologi as knowledge. Keenam, teknologi sebagai proses atau teknologi as process. Dan yang terakhir adalah teknologi sebagai kemauan atau teknologi as volition. Pendidikan vokasi memiliki karakteristik, yaitu mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja, didasarkan kebutuhan dunia kerja, menguasai kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, kesuksesan siswa pada hands-on atau performa kerja, responsif atau antisipatif terhadap kemajuan teknologi, learning by doing and hands-on experience, dan membutuhkan fasilitas mutakhir untuk praktek, mengembangkan critical thinking dan higher order thinking, problem solving skills, investasi, dan operasional biaya tinggi. Dalam paradigma baru pendidikan vokasi, terdapat beberapa sistem persekolahan di Indonesia dari tahun ke tahun. Bisa dilihat, sistem ini berjalan dari tahun 1945 hingga 2003. Yang kedua ada blended learning di pendidikan vokasi atau pembelajaran campuran. Kata campuran menyiratkan kombinasi atau campuran. Situasi serupa ini terjadi dalam pembelajaran campuran. Melibatkan model pembelajaran campuran dapat menyediakan perancah metodologis penting yang diperlukan secara efektif untuk menggabungkan instruksi tatap muka, instruksi online, arah objek konten, dan aset dari semua faktor bentuk. Media adalah bentuk penyampaian pesan, misalnya gambar diam, dan teknologi adalah kendaraan yang mengangkut medium tersebut, misalnya
televisi, layar komputer, atau album foto. Ruang kelas merupakan teknologi yang ideal untuk mencapai beberapa hasil pembelajaran. Dan blended learning sendiri merupakan pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran yang berbeda serta ditemukan pada komunikasi terbuka di antara seluruh bagian yang terlibat dengan pelatihan. Contohnya dalam kursus yang bertemu selama 3 jam dalam kontak per minggu dan 2 jam mungkin dialokasikan untuk pertemuan di kelas tradisional yang setara dengan 1 jam per minggu dilakukan secara online. Dan blended learning terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, efek dan tantangan. Akses internet meningkat secara signifikan di seluruh wilayah. Tentu, sistem pembelajaran terbantu dengan teknologi yang sedang dikembangkan dengan kecepatan yang terus meningkat dan label yang diterapkan pada sistem tersebut tumbuh bersama mereka. Bekerja itu sebagai elemen dari interaksi sosial, yaitu ada 4. Yang pertama adanya interaksi antar pengajar dan pelajar, yang kedua pengajar pun bisa secara online maupun tatap muka, dan yang ketiga blended learning sama dengan menggabungkan modalitas instruksional atau media penyampaian. Dan yang keempat adalah blended learning sama dengan menggabungkan manfaat metode pembelajaran dari penggunaan learning dan juga blended learning dalam dunia pendidikan saat ini. Dan bagian kedua atau poin kedua yaitu pemanfaatan teknologi blended learning dalam pendidikan vokasi. Konsep pembelajaran campuran yang diterima secara umum adalah perpaduan beberapa aspek teknologi dengan pembelajaran tatap muka. Dan betul bahwa perkembangannya benar-benar dimulai dari akhir 90-an dengan munculnya alat online yang dapat dengan mudah mendukung itu seperti Blackboard dan Moodle. Yang ketiga yaitu pendidikan vokasi sebagai fondasi bangsa menghadapi globalisasi. Pendidikan vokasi merupakan jenjang pendidikan yang selalu dinamis dalam melakukan perubahan kurikulum pendidikan sesuai dengan pertumbuhan pasar kerja dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Menurut Pavlova 2009, dengan pertimbangan bahwa aktivitas ekonomi sangat ditentukan adanya perubahan teknologi yang cepat pada masa mendatang. Maka orientasi pendidikan vokasi diarahkan menjadi pendidikan bekerja atau work education. Menurut Pavlova 2009, pendidikan bekerja merupakan program pendidikan dengan 3 komponen yang saling terkait, yaitu yang pertama, pembelajaran untuk bekerja, yang kedua, pembelajaran tentang bekerja, dan yang ketiga, pemahaman sifat dasar bekerja. Poin-poin. Poin yang pertama, pendidikan teknologi merupakan program pendidikan yang mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap atau attitude, dan nilai yang memungkinkan siswa dapat memaksimalkan kelulusan dan beradaptasi dengan pekerjaan di masa mendatang. Poin yang kedua, teknologi dalam pendidikan teknologi digunakan menjadi 4 kajian, yaitu yang pertama teknologi sebagai objek, teknologi sebagai pengetahuan, teknologi sebagai proses, dan teknologi sebagai kemauan. Dan komponen yang ketiga yaitu komponen pembelajaran bekerja untuk mencakup pengetahuan dan praktik yang berkaitan dengan pekerjaan. Komponen pembelajaran tentang bekerja meliputi situasi dan kondisi, dan komponen pemahaman sifat dasar bekerja berkaitan dengan sosial budaya, dan yang terakhir yaitu tekanan ekonomi dan politik yang mempengaruhi pekerjaan. Yang keempat adalah kurikulum pendidikan vokasi pada era revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu kurikulum pendidikan vokasi. Kurikulum harus memiliki relevansi seperti dua, yaitu kesesuaian kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Yang kedua ada kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yakni isi dan tujuan, evaluasi sesuai dengan proses, isi dan tujuan kurikulum.
Kurikulum pendidikan vokasi sendiri menurut Sudira 2018, kurikulum Technical and Vocational Education and Training memuat panduan program pengembangan kompetensi kerja lulusan terstandar dunia kerja. Dan yang kedua ada pendidikan vokasi pada era revolusi industri 4.0. Masuknya revolusi industri 4.0 merupakan peluang sekaligus ancaman khususnya bagi negara dan sektor usaha yang tidak siap. Selain itu, dampaknya juga terjadi pada pendidikan di Indonesia yang secara kualitas belum terjadi kesesuaian antara output pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha, menurut Afrina, Eka, dan teman-temannya 2018. Yang kelima yaitu tantangan pendidikan vokasi di era revolusi 4.0. Yang pertama, masalah pendidikan vokasi sesungguhnya muncul untuk memenuhi tuntutan dari dunia usaha dan dunia industri terhadap kualitas lulusan yang siap kerja dan bukan sekedar siap training, tetapi diperlukan juga untuk penguatan keterampilan kerja yang lebih dibandingkan sekedar pemahaman teori atau ilmu pengetahuan saja. Saat ini, beberapa terobosan yang telah dilakukan oleh Kemenristekdikti antara lain pengakuan pengalaman profesional yang disetarakan dengan KKNI level 8, sehingga memenuhi persyaratan menjadi dosen di perguruan tinggi dan pemberian nomor induk dosen khusus atau NIDK bagi tenaga profesi yang memenuhi persyaratan dan bersedia menyisihkan waktu untuk mengajar minimal 4 SKS per semester. Dalam Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015, sarana prasarana merupakan salah satu standar yang harus dipenuhi oleh penyelenggaraan pendidikan tinggi. Tentu, fasilitas dari pemerintah masih dibutuhkan untuk mendorong terjaganya standar mutu. Pada masalah sarana praktikum ini, dunia usaha dan dunia industri sesungguhnya dapat mengambil porsi yang cukup besar. Itulah tantangan yang ada pada pendidikan vokasi di era revolusi 4.0 yang mau tidak mau kita harus menerima dan melewatinya, tentu dengan berbagai cara dan teknologi yang ada. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dalam PowerPoint maupun dalam pengucapan saya, dan terima kasih atas waktunya. Selamat sore.